Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6, Nanda Tamama Sinta Pramesti, Azizatul Fikriyah Hikmatul Maula, Risma Ayu Kairunisa, Salisna Agustina, Irma Ratna Fitriani, Walidatul Isna. Hakikat evaluasi pembelajaran dan sastra bahasa Indonesia MI atau SD. A. Pengertian evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MI atau SD. Evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia itu adalah suatu tindakan atau proses mengumpulkan informasi berupa gambaran proses peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan menimbangnya dari segi nilai dan arti dengan penekanan penilaian pada 4 indikator keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia. Proses ini sistematis dan berkesinambungan. Di dalam pembelajaran, evaluasi pembelajaran berarti persiapan dan pemikiran guru tentang pengukuran dan penilaian proses dan hasil kegiatan belajar mengajar. B. Penerapan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia MISD. Evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan melalui tes maupun non-tes. A. Tes. Berdasarkan pelaksanaannya, tes yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah tes tulis, tes lisan, dan tes praktik atau perbuatan. Berdasarkan kompetensi kebahasaan, tes dapat dibedakan menjadi tes kompetensi kebahasaan, keterampilan berbahasa, dan kesastraan. berikut ini adalah contoh ragam soalnya. 1. Soal kompetensi kebahasaan. Tes yang menyangkut kompetensi kebahasaan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tes struktur dan kosakata. Sasaran tes struktur ini meliputi pemahaman dan penggunaan pembentukan kata, frasa, dan kalimat. A. Soal pembentukan kata. B. Soal kata majemuk. C. Soal pembentukan kalimat. Dan D. Soal kosakata. Yang kedua, soal keterampilan berbahasa yang terdiri dari A. Soal menyimak. Tes menyimak diselenggarakan dengan memperdengarkan wacana lisan sebagai bahan tes, disertai dengan tugas yang harus dilakukan atau menjawab pertanyaan. Contohnya, merumuskan inti cerita. B. Soal berbicara. Tes kemampuan berbicara menuntut siswa menunjukkan kemampuan dan penguasaannya terhadap beberapa aspek dan kaidah penggunaan bahasa yang diungkapkan secara lisan. Contoh bercerita singkat. C. Soal membaca. Tes membaca dilaksanakan dalam bentuk tes esai dengan pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban panjang dan lengkap. Selain itu, tes membaca dapat pula disajikan dengan soal objektif, seperti pilihan ganda, melengkapi, menjodohkan, atau bentuk gabungan. D. Soal menulis. Tes menulis dapat berupa menulis bebas atau menulis berdasarkan rambu-rambu tertentu. Namun, sebaiknya untuk memudahkan siswa mengerjakan dan guru memeriksanya, bentuk menulis apapun sebaiknya terdapat rambu-rambu sebagai petunjuknya. Contohnya menceritakan gambar. Yang ketiga yaitu soal kesastraan. Secara umum, soal kesastraan dapat berupa pengetahuan tentang sastra dan kemampuan apresiasi sastra. Soal yang menanyakan bahan yang bersifat teoretis dan historis dikategorikan soal pengetahuan sastra, sedangkan soal yang menguji kemampuan mengapresiasi karya sastra tertentu dikategorikan sebagai soal kemampuan bersastra. Yang pertama, soal kesastraan tingkat informasi. Dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan siswa yang berkaitan dengan data-data suatu karya sastra. Selanjutnya, data-data tersebut digunakan untuk menafsirkan karya sastra. Yang kedua, soal kesastraan tingkat konsep. Soal ini berkaitan dengan persepsi tentang bagaimana data-data atau unsur-unsur yang ada pada karya sastra. Yang ketiga, soal kesastraan tingkat perspektif berkaitan dengan persepsi tentang bagaimana pandangan siswa sebagai pembaca terhadap sebuah karya sastra.
Yang keempat, soal kesastraan tingkat apresiasi. Soal bentuk ini berkaitan dengan usaha mengenali dan memahami bahasa sastra melalui ciri-cirinya, lalu membandingkan keefektifannya dengan penuturan bahasa yang digunakan sehari-hari. Untuk dapat menjawab soal bentuk ini, siswa dituntut untuk mengenali, menganalisis, menggeneralisasi, dan menilai bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan dalam karya sastra yang dianalisisnya. B. Non-tes. Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, proses evaluasi atau penilaian non-tes dapat diperoleh melalui berbagai teknik, yaitu penilaian performansi, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Yang pertama adalah penilaian performansi. Penilaian ini dilaksanakan pada saat atau setelah siswa melakukan kegiatan pembelajaran. Pengukurannya dapat menggunakan lembar pengamatan atau observasi yang berupa format daftar cek, skala rating, atau kotak isian yang terbagi atas kategori perilaku. Yang kedua adalah penilaian proyek. Proyek adalah tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Pada praktik di kelas, guru dapat menekankan penilaian proyek pada prosesnya dan menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Yang ketiga adalah penilaian portofolio. Portofolio adalah kumpulan dari hasil kerja siswa yang menggambarkan hasil kerja, pemikiran, minat, usaha, dan cita-cita siswa dalam bidang tertentu. Portofolio membantu siswa melihat kembali pikiran, perasaan, hasil kerja, dan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.